Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini datang dari salah satu pendaki senior tidak jauh dari rumah saya, yang di sini kita sebut saja namanya Teguh. Jadi Mas Teguh ini cerita kalau dia pernah mengalami sesuatu saat mendaki ke Gunung Lawu tahun 2019 yang lalu. Di sini coba saya jelaskan sedikit. Memang Teguh ini adalah salah satu pendaki unik yang pernah saya temui, karena selama hampir 13 tahun beliau aktif di dunia pendakian. Selama itu juga Teguh tidak pernah mendaki dengan berkelompok atau bareng dengan siapapun ya. Jadi selalu solo hiking dia kalau mendaki kemana-mana gitu. Udah nggak terhitung lagi berapa kali Teguh mengalami hal-hal aneh saat mendaki, tapi menurutnya ada beberapa yang benar-benar parah, dan salah satunya adalah pendakiannya ke Lawu kali ini. Sebelum saya mulai ceritanya, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat Mbak Erna asal Magelang yang dengan sukarela mengirimkan seperangkat mic untuk saya pakai biar audio di sini lebih baik gitu. Saya pribadi nggak menyangka dengan channel yang masih sekecil ini ada seorang subscriber yang sangat baik dan peduli dengan channel ini sampai mau repot-repot menghubungi saya dan membelikan saya mic, karena tahu memang saya hanya memakai mic 8.000-an tanpa alat apapun ya. Ini penghargaan yang sangat besar buat saya pribadi. Sekaligus saya juga harus minta maaf karena saking nggak ngertinya saya, mic kiriman dari Mbak Erna ini belum bisa saya pakai karena ternyata nggak bisa langsung masuk HP. Perlu daya sendiri seperti sound card kayak gitulah kira-kira. Ya bisa, cuma sangat kecil suaranya. Jadi saya putuskan akan saya pakai kalau sudah ada sound cardnya dan lain-lain, biar bisa maksimal dan pemberian dari Mbak Erna ini tidak sia-sia gitu. Sekali lagi terima kasih banyak Mbak Erna, semoga dilancarkan rezekinya dan selalu diberi kesehatan oleh Tuhan ya. Dan gak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Singkat cerita, pada kisaran bulan November tahun 2019, Teguh akhirnya bisa berangkat muncak lagi setelah cukup lama dia sibuk dengan pekerjaan barunya. Karena libur yang dia dapat cukup lama, akhirnya Teguh memutuskan untuk mendaki ke Lawu via jalur yang sudah lama ingin dia coba, yaitu via Candi Ceto ya. Berbekal peralatan dan logistik lengkap, Teguh pun berangkat saat itu dengan menaiki travel karena dia nggak mau capek duluan sebelum memulai pendakian. Jarak yang cukup jauh membuat Teguh baru tiba di kawasan Candi Ceto ini sekitar jam 4:30 sore. Tanpa buang-buang waktu, dia langsung mengurus perizinan dan berencana berangkat nanti malam gitu. Pada saat itu ada rombongan pendaki yang baru turun dan melaporkan kalau salah satu anggotanya terpisah dari rombongan. Teguh tidak terlalu mendengar apa yang mereka bicarakan, yang pasti ada yang terpisah dan belum kembali gitu aja. Sekitar jam 9 malam, Teguh pun memutuskan memulai pendakiannya. Dia hanya mendaki dengan santai, yang penting bisa sampai puncak aja gitu. Pada saat dia berjalan mendekati area Candi Ketek, Teguh berpapasan dengan satu orang pendaki yang turun, tapi orang itu seperti sedang terburu-buru, sampai mereka tidak saling bertegur sapa gitu. Awalnya Teguh mikir orang itu adalah anggota dari rombongan yang tadi membuat laporan di base camp, tapi beberapa saat kemudian Teguh kembali mendengar suara langkah. Saat itulah Teguh kembali berpapasan dengan seorang pendaki yang sama dengan yang tadi. Dari pakaian dan cara jalan pun sama persis. Teguh keheranan dan akhirnya memperhatikan pendaki itu yang lama-lama makin jauh dan menghilang gitu. Saat itu Teguh masih mikir kalau mungkin dianya saja yang sedang berimajinasi atau kurang fokus, dan terus lanjut jalan lagi.
Singkat cerita, setelah hampir 1 jam, sampailah Teguh di area pos Mbah Peranti atau pos 1. Dia pun istirahat di shelter yang ada di sana sambil buat kopi karena udara mulai terasa dingin. Saat itu, tiba-tiba ada seorang pendaki yang datang dan tanya ke Teguh gitu, "Baru mau naik, Mas?" Teguh pun menoleh dan mau menjawab, tapi tiba-tiba terdiam karena lagi-lagi pendaki itu adalah pendaki yang sama seperti yang dia jumpai di bawah tadi. Teguh pun bilang, "Loh, Mas, bukannya Mas tadi yang di bawah ketemu saya?" Orang ini menjawab, "Kayaknya bukan, Mas. Ini aja aku baru sampai sini. Mungkin pendaki lain." Saat itu Teguh hanya bisa diam karena masih bingung dengan apa yang dia alami, tapi dia nggak mau mikir macem-macem gitu. Teguh pun membuatkan kopi untuk pendaki itu sambil ngobrol-ngobrol. Setelah airnya masak, Teguh pun menuangkannya ke gelas dan mau dia kasih. Tapi begitu dia ulurkan kopinya, tahu-tahu sosok pendaki itu sudah nggak ada. Di situ Teguh baru yakin kalau ada sesuatu yang sedang mengganggu dia, dan Teguh pun kembali berdoa dan langsung melanjutkan perjalanan ke arah pos 3 atau pos Cemorodowo yang merupakan jalur terpanjang. Udara saat itu jauh lebih dingin karena sudah mulai memasuki area hutan yang lebih rapat. Teguh akhirnya mengeluarkan jaket dan memakainya. Saat itu Teguh mencium samar-samar bau asap yang khas seperti bau api unggun. Dia pun jalan terus dan bau itu semakin kuat, tapi tidak ada tanda-tanda asap atau orang yang lagi buat api unggun. Cukup lama Teguh jalan, hampir 1 jam Teguh terus mencium bau asap itu, dan barulah dia melihat ada 3 orang pemuda yang sedang membuat api unggun, dan sepertinya mereka sedang minum-minum karena ada bau semacam alkohol atau arak yang juga tercium cukup kuat gitu. Dalam hati Teguh bilang, kok ada orang yang berani mabuk di tengah-tengah hutan malam-malam begini, apalagi di Gunung Lawu kan. Begitu mendekati 3 orang itu, Teguh pun permisi minta izin jalan, tapi orang-orang itu sama sekali tidak menjawab, hanya ngangguk-ngangguk saja gitu. Sampai tiba-tiba mata Teguh tertuju ke sebelah kanan dari salah satu orang itu. Dan disitulah Teguh melihat dengan jelas ada semacam beberapa kendi dan ada setumpuk daging yang ditaruh di atas daun yang cukup lebar. Dan di tumpukan daging itu ada beberapa potong tangan dan kaki manusia. Melihat hal itu, spontan Teguh lari karena ketakutan. Entah berapa lama Teguh terus lari sampai ketika dia yakin sudah cukup jauh, Teguh pun berhenti karena terngangah. Pada saat itu masih teringat dengan jelas apa yang baru saja dia lihat, dan itu membuat Teguh muntah-muntah. Singkat cerita, sampailah Teguh di area Cemorodowo. Teguh memutuskan untuk istirahat agak lama di situ karena masih shock dengan yang baru saja dia alami. Sempat beberapa kali Teguh bertemu dengan kelompok pendaki yang mau turun, tapi tidak ada yang terjadi lagi selain itu. Teguh pun melihat jam dan kaget, ternyata sudah jam 2 lebih. Dia pun segera melanjutkan perjalanan ke arah Odorante atau pos 4 dan memutuskan langsung maraton menuju ke pos 5. Tapi saat mendekati pos 5, stamina Teguh benar-benar habis dan dia terpaksa buka camp di area sebelum pos 5 gitu. Saat itu Teguh langsung tidur karena sudah benar-benar kecapean dan baru bangun sekitar jam 9 pagi. Dia pun makan camilan dan roti karena malas untuk masak dan berencana makan di warung Boyem saja gitu. Setelah beres-beres, Teguh pun melanjutkan perjalanan. Di pos 5, Teguh bertemu dengan beberapa kelompok pendaki dan ngobrol-ngobrol sebentar di sana. Dari situ Teguh tahu bahwa orang yang dikabarkan terpisah dari rombongannya kemarin masih belum ditemukan. Karena nggak mau buang-buang waktu terlalu lama, Teguh akhirnya melanjutkan pendakiannya.
Baru beberapa menit Teguh jalan, samar-samar dia mendengar ada orang yang teriak-teriak, tapi kata-katanya ini tidak terlalu jelas gitu. Suara itu berasal dari sebelah kirinya yang membuat Teguh spontan mencarinya karena dia mikir mungkin saja itu pendaki yang jatuh atau bahkan yang sedang dicari. Saat itu Teguh merasa makin lama dia coba cari, suara itu makin keras, tapi seolah-olah sumber suaranya berpindah-pindah dari satu titik ke titik yang lain, yang membuat Teguh cukup kebingungan gitu. Hampir 1 jam lebih Teguh terus mencari sumber suara itu, sampai secara tiba-tiba suara itu makin mengecil dan berubah menjadi tawa wanita yang melengking, membuat telinga Teguh ini sakit gitu. Disitulah baru Teguh menyadari kalau dia masih saja diganggu dengan hal-hal yang aneh. Teguh pun lanjut jalan lagi tanpa memperdulikan suara itu, dan sampailah Teguh di area Pasar Dieng yang jalurnya ada banyak sekali batu-batu besar, sisa-sisa sejarah gitu. Di salah satu batu itu, Teguh melihat seorang pemuda yang memakai kaos pendek dan tas kecil sedang duduk sambil menunduk gitu. Entah kenapa Teguh tertarik dan mendekati pemuda itu. Saat sudah dekat, Teguh pun prihatin melihat keadaan pemuda itu karena terlihat sangat kotor dan wajahnya pucat. Dia juga terlihat sangat lemas gitu. Teguh pun saat itu tanya, "Mas, mana rombongannya?" Pemuda itu hanya menunduk sambil geleng-geleng kepala. Akhirnya Teguh memberinya air minum dan beberapa bungkus roti yang langsung diterima dan dimakan oleh pemuda itu. Entah kenapa Teguh merasa pemuda ini butuh pertolongan karena dia keadaannya kayak gitu dan terlihat nggak bawa apa-apa gitu. Saat itu sebenarnya Teguh ingin ngajak dia ke warung Mbok Yem biar bisa makan lebih layak, dan nanti kalau Teguh balik dari puncak mau diajak turun bareng. Tapi belum sempat Teguh ngomong apa-apa, tahu-tahu pemuda ini tiba-tiba berdiri, bilang, "Aku mau ke puncak," dan langsung jalan. Teguh pun kaget dan coba menghentikan pemuda ini, tapi dia ini terus jalan yang membuat Teguh mau gak mau ngikutin aja karena takut kalau dibiarkan akan kenapa-kenapa gitu. Di sepanjang perjalanan mereka sama sekali gak ngobrol. Teguh hanya jalan di belakangnya dengan pikiran yang terus kemana-mana gitu. Sampai Teguh berkeyakinan kalau mungkin pemuda inilah yang sedang dicari-cari dari kemarin karena terpisah dari rombongan. Tapi belum sempat Teguh bertanya, Teguh justru kaget ketika dia baru menyadari kalau dia sudah sampai di area savana dekat puncak Hargo Dumilah. Teguh bingung karena dia bahkan belum melewati warung Mbok Yem dan yang lain. Kok tahu-tahu sudah sampai situ gitu. Saat itu secara tiba-tiba sosok pemuda ini berhenti nggak jauh dari puncak, lalu menoleh ke arah kiri. Dan tahu-tahu pemuda ini lari dengan tangan seperti menggapai-gapai sesuatu atau mengejar sesuatu gitu. Spontan Teguh mengejarnya karena tingkahnya ini sangat aneh. Takutnya efek hipotermia atau apa. Tapi pemuda ini larinya terlalu kencang dan makin lama makin jauh dari Teguh. Nafas Teguh sudah mulai habis ketika dia melihat sosok pemuda ini seperti terperosok dan jatuh. Spontan Teguh mendadak lemas dan gak kuat jalan. Teguh sangat yakin pemuda itu gak akan selamat kalau sampai jatuh di area semacam itu. Beberapa saat Teguh hanya terdiam dan lemas sampai dia mengumpulkan tenaganya dan berjalan pelan ke arah tempat pemuda itu terjatuh. Tapi begitu Teguh melihat ke bawah, tidak ada apa-apa sama sekali. Bekasnya tidak ada, jejak pemuda itu juga tidak ada, dan ya nggak ada bekas-bekas orang jatuh gitu. Hanya angin yang tiba-tiba membesar, dan di sela-sela suara angin itu Teguh samar-samar mendengar suara lain. "Bawa aku pulang, aku mau pulang." Dan angin pun berhenti.
Entah kenapa Teguh yakin sekali suara itu seperti suara pemuda yang loncat tadi gitu. Teguh akhirnya melihat ke arah puncak yang sudah hanya tinggal beberapa langkah. Tapi kaki Teguh lemas, kepalanya pusing, dan Teguh pun ambruk saat itu. Dia pingsan. Singkat cerita, Teguh baru sadar ketika dia berada di atas tandu. Saat dia melihat ke sana kemari, sepertinya sudah dekat dengan base camp. Teguh pun diberi pertolongan pertama di base camp, dan ternyata kondisinya berangsur-angsur membaik. Saat itulah Teguh menceritakan semua yang dia alami kepada petugas dan tim ranger yang mengevakuasinya. Nah, di tengah-tengah ceritanya ini, Teguh melihat sosok pemuda itu lagi, sedang berdiri agak jauh dari area base camp, sedang melambaikan tangan gitu. Entah kenapa Teguh seperti merasakan apa yang dialami oleh sosok pemuda itu. Teguh merasa kesepian dan rindu sekali dengan rumah. Dan tak kenapa ada perasaan sedih yang sangat dalam yang dirasakan oleh Teguh tanpa tahu apa penyebabnya gitu. Dari sekian banyak hal yang dialami oleh Mas Teguh, dia bilang momen itulah yang gak pernah dia lupakan gitu. Bahkan Mas Teguh masih ingat betul wajah dari pemuda itu. Dan di saat dia cerita ke saya pun, Mas Teguh kembali merasakan hal yang sama. Kesepian, sedih, sakit semua, rindu rumah padahal dia sedang di rumahnya sendiri, dan lain-lain. Dan kejadian itu juga sudah setahun lebih gitu. Semoga apa yang dialami oleh Mas Teguh bisa memberi kita pelajaran. Dan mungkin nanti saya akan kembali membawakan cerita lain dari Mas Teguh ini yang menurut saya cukup menarik ya. Karena di cerita berikutnya ini Mas Teguh menemukan semacam makam yang awalnya dia kira itu makam hewan atau apa. Ternyata seiring dia terus jalan, lama-lama Mas Teguh jadi tahu itu makam siapa dan kenapa sampai dia dimakamkan di situ gitu. Tapi itu untuk video berikutnya ya. Jadi sampai ketemu di cerita-cerita selanjutnya, dan salam Rahayu.